Beberapa saat sebelum Jin Yun membelah gedung pusat Asosiasi Murim, di dalam sebuah ruang rapat di lantai 30 gedung kantor utama Asosiasi Murim, ruangan kedap suara yang tertata bagus dan rapi. Begitu juga pemandangan di luar jendela. Itu adalah tempat terbaik untuk mengadakan sebuah pertemuan rapat. Tepat di tengah-tengah ruangan itu terlihat ada seseorang. Dia adalah Direktur Jenderal Kwon Jung Won dan Hyun Won Kyung, penasihat Asosiasi Murim. Mereka berdua menoleh ke arah yang sama pada saat yang bersamaan. Suara gemuruh terdengar. Semuanya bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi terjadi di bawah kaki mereka. Apa itu tadi? Apakah terjadi gempa? Mereka penasaran, lalu mereka mencoba melihatnya dari jendela. Melalui jendela, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Sesuatu yang besar telah menghantam gedung. Tidak mungkin. Hyun Won Kyung, pendekar pedang Sung Yang, terkejut saat melihat apa yang terjadi. Jika indera penglihatannya tidak salah, maka saat ini dia melihat pedang energi yang sangat besar. Apakah itu benar-benar pedang energi? Tapi apa yang dia lihat memang benar-benar pedang energi. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Pedang energi yang sangat besar sedang menghantam atap gedung. Langit-langit ruangan mulai retak dan pedang energi yang sangat besar mulai membelah ruangan. Semua listrik dan lampu mati sekaligus. Kurang ajar, ayo kita pergi dari sini. Direktur Jenderal Kwon Jung Won langsung menghunus pedangnya dan menebas jendela untuk dapat keluar dari sana. Semuanya cepat lompat keluar dari gedung. Meskipun mereka berada di sebuah gedung yang tinggi, melompat dari sana akan berbahaya. Tapi lebih baik pergi dari sana daripada hanya diam dan terkena runtuhan gedung. Para eksekutif Asosiasi Murim berhasil melompat keluar dari gedung melewati jendela. Pedang energi yang benar-benar besar memotong bangunan itu menjadi dua. Bangunan itu hanya terpotong menjadi dua, tapi lantai-lantainya tidak runtuh. Semua orang yang masih berada di dalam gedung memutuskan untuk keluar. Saat bangunan retak, puing-puing berjatuhan dan debu mengepul di sekeliling. Mereka yang cepat berhasil melarikan diri segera, dan mereka yang lebih tinggi atau berada di lantai tengah dihancurkan dan jatuh di antara lantai. Para prajurit yang berada di bawah yang menyaksikan adegan itu benar-benar terkejut. Perasaan bersalah karena tidak bisa menyelamatkan gedung itu dan menciptakan situasi yang terburuk bagi Asosiasi Murim digantikan oleh rasa kemarahan. Beraninya kau, iblis-iblis kotor, merusak tempat suci bagi orang Murim. Para kultus harus segera dibunuh. Hukum para pemuja iblis itu. Kemarahan mereka benar-benar luar biasa setelah menyaksikan bangunan mereka dibelah dua. Saat satu atau dua orang meneriakkan kemarahan mereka, yang lain merasa terdorong amarahnya. Mereka telah menyaksikan kantor utama mereka ditebas tepat di hadapan mata mereka. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Keunggulan dalam jumlah itu telah membantu menurunkan ketakutan mereka. Setelah menebas bangunan itu, Jun Yun mendarat di tanah dan memandang gedung kantor seolah itu adalah pemandangan yang indah baginya. Gedung utama Asosiasi Murim yang terbelah dua tampak menyedihkan. Bagaimana ini? Bukankah
Tuan Chunma telah bertindak terlalu berlebihan. Meskipun Bimakyeon melihat pemandangan itu dengan kagum, tapi dia khawatir Chun Ye-won membuang terlalu banyak energinya. Saat ini, orang tidak bisa menggunakan tenaga dalam murni. Semua tenaga dalam yang dikeluarkan akan terhempas dan terpecah karena adanya medan elektromagnetik. Dan Chun Ye-won telah menciptakan pedang energi yang sangat besar yang pastinya akan menghabiskan banyak energi internal. Mereka berpikir bahwa Chun Ye-won dapat menggunakan energi internal karena dia berada di atas langit. Dan mereka merasa bahwa saat ini Chun Ye-won telah kehabisan energi internal. Berdebah bodoh. Kau menggunakan energi internal dalam jumlah yang gila seperti itu. Sekarang tamat sudah riwayatmu. Bukan hanya sekutu yang berpikiran bahwa Chun Ye-won telah kehabisan tenaga dalam, tapi musuh juga melihat seperti itu. Para pemimpin kelompok bersenjata Asosiasi Murim percaya bahwa Chun Ye-won telah melakukan kesalahan yang besar. Menggunakan energi pedang di area yang terpengaruh oleh medan elektromagnetik saja sangat sulit, dan orang ini baru saja menggunakan pedang energi yang begitu besar. Jelas dia memaksakan tenaga dalamnya. Walaupun dia berada di ranah Divine Master, pasti ada batasan untuk energi internalnya. Mereka berpikir tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan untuk menghancurkan Chun Ye-won. Pada saat itu, para prajurit Asosiasi Murim berteriak. Mereka bersorak saat melihat para eksekutif yang melompat keluar dari gedung tiba di tempat mereka. Orang yang melompat dari gedung yang berdiri paling depan adalah seorang pria paruh baya dengan mata yang penuh amarah. Dia adalah Yoon Won-kyung. Di tangannya ada pedang Sariwon, pedang yang terkenal. Pendekar pedang Songyang, pendekar pedang Songyang telah datang. Habis kau, para pemuja iblis. Pendekar pedang Songyang. Dia adalah salah satu dari 5 pendekar terkuat telah berdiri di sana. Nama 5 pendekar terkuat memberi mereka kepercayaan diri. Selain itu, eksekutif lainnya yang baru turun dari gedung juga bukanlah orang-orang yang lemah. Bagaimana ini? Ada Ho Ji-seon, Biryu Song dari Jejiang, dan Yoon Wokang dari klan Jongnam. Bimakyeon menelan ludah saat melihat keberadaan mereka. Mereka semua adalah pendekar luar biasa dalam dunia Murim modern, dan semuanya memiliki level prajurit superior master atau lebih tinggi dari itu. Dia pernah mendengar bahwa mereka telah mengundurkan diri dari tugas aktif, tetapi sepertinya mereka memegang posisi eksekutif mereka saat ini. Dalam kepanikan Bimakyeon mendengar Chun Ye-won bertanya padanya, "Makyeon, yang mana ketua mereka?" Mendengar pertanyaan Chun Ye-won, Bimakyeon menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia tidak ada di sini, Tuan Chunma. Sepertinya pemimpin mereka tidak hadir." Tidak hadir? Kalau begitu, yang mana wakil ketua mereka? Tidak ada juga, Tuan. Tetapi orang yang menjadi pusat asosiasi ada di sana. Orang yang ditunjuk Bimakyeon adalah Kwon Jaeng-won, orang yang berpangkat tinggi kecuali ketua dan wakil ketua. Sial. Jadi kita datang ke sini sama saja seperti merampok sebuah rumah kosong. Chun Ye-won menecakkan lidahnya. Dia merasa kesal karena pemimpin Asosiasi Murim sedang tidak ada di tempat. Bahkan wakil pemimpinnya pun sedang tidak ada di sini. Padahal dia berharap untuk dapat menghadapi ketua dan wakil ketua Asosiasi Murim yang dikenal sebagai pemimpin
dari Blade Six dan kelompok fraksi kejahatan di zaman ini. Ketika dia diberitahu bahwa keduanya tidak ada, Chun Ye-won merasa kesal. Di sisi lain, terlihat seseorang merasa kesal karena diabaikan oleh Chun Ye-won. Berani-beraninya sisa-sisa anggota sekte iblis mengabaikanku. Dia adalah Moon Jong-seo, ajudan ketua asosiasi murim. Seakan-akan dia diperlakukan seolah-olah dia tidak ada di sana, dan ini wajar jika harga dirinya terluka. Penasehat. Moon Jong-seo memanggil Hyun Wo-kyung. Iya, wakil ketua ajudan. Apakah kau akan membiarkan mereka semua menghina asosiasi murim? Tidakkah kau berpikir bahwa situasi ini perlu diperhatikan? Mari kita bekerja sama menghadapi mereka. Meskipun dia adalah orang yang sombong, Moon Jong-seo bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu bahwa menyerang Chun Ye-won sendirian tidak akan berhasil. Hyun Wo-kyung juga menyadari hal itu. Dia tahu bahwa sulit untuk menghadapi Chun Ye-won sendirian. Namun gelarnya sebagai salah satu dari 5 pendekar terkuat membuatnya malu untuk melakukan hal itu. Tapi karena Moon Jong-seo telah mengajaknya bergabung untuk melawan Chun Ye-won, dia merasa ini benar-benar sebuah kesempatan yang bagus. Karena Anda sebagai perwakilan ketua asosiasi murim telah mengajakku, aku tidak bisa menolaknya. Mari kita coba untuk menekan mereka dengan cepat, tanpa ada korban di pihak kita. Biarkan kami ikut membantu. Kita akan tunjukkan kepada para kultus bodoh itu tentang apa itu keadilan. Seolah memang sudah menunggu saat-saat ini, para eksekutif lainnya segera mencabut pedang mereka bersama. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Hyun Wo-kyung. Jika para eksekutif puncak akan berurusan dengan Chun Ye-won dan 3.000 prajurit akan berurusan dengan antek-antek Chun Ye-won, maka mereka pasti akan bisa menang melawan sekte iblis. Apalagi saat ini medan elektromagnetik sedang aktif. Jadi ini benar-benar keuntungan bagi pihak asosiasi murim karena jumlah mereka lebih banyak. Aku benar-benar akan menginjak-injak berdebah itu. Moon Jong-seo menatap Chun Ye-won dengan penuh amarah, dan tepat saat dia mengirim sinyal kepada para eksekutif, seseorang tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Itu adalah Heobong. Berani-beraninya kau memelototi tuanku dengan tatapan seperti itu. Biar ku cungkil matamu. Moon Jong-seo terkejut karena kemunculan Heobong yang sangat tiba-tiba. Lalu Moon Jong-seo segera mencoba menusuk leher Heobong dengan pedangnya, tapi Heobong dengan ringan menepis pedang itu. Kekuatan macam apa ini? Moon Jong-seo dan Heobong saling beradu kekuatan pedang, tapi tangan Moon Jong-seo yang memegang pedang terasa seperti dicabik. Dia nyaris tidak bisa mendapatkan kembali pedangnya ketika sesuatu yang cepat terbang dalam pandangannya. Itu adalah 2 jari Heobong. Heobong benar-benar mencoba untuk mencongkel matanya. Gerakan Heobong terlalu cepat untuk dapat dihindari oleh Moon Jong-seo. Tapi pada saat itu, sebilah pedang tajam memotong lengan Heobong. Untungnya Heobong berhasil menghindarinya dengan bergerak sedikit ke belakang. Tetapi Heobong belum menyerah untuk mencongkel kedua mata Moon Jong-seo. Orang yang mencoba menebas tangan Heobong adalah Hyun Wo-kyung. Dia adalah satu-satunya yang bisa membaca pergerakan Heobong. Hyun Wo-kyung pun terkejut melihat bahwa Heobong berhasil menghindari tebasan pedangnya. Dia yang memiliki gelar salah satu dari 5 pendekar terkuat. Tahu, hanya dengan melihat gerakan Heobong, dia tahu bahwa orang ini berada di level yang sama dengannya.
Tadinya dia menduga bahwa hanya Chun Ye-won lah orang kuat di sana. Tapi ternyata dia menyadari bahwa beberapa orang lain dalam sekte iblis ini tampaknya berada pada level yang sama dengannya. Sejak kapan sekte iblis menjadi sekuat ini? Orang-orang lain yang menyaksikan itu juga terkejut. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang bisa melihat gerakan Hyeobong. Serang orang ini dulu! Moon Jong-seo marah pada kenyataan bahwa dia hampir dipukul oleh Hyeobong. Jadi dia berteriak kepada para eksekutif untuk membidik Hyeobong terlebih dahulu. Bir Yu-seong, salah satu dari eksekutif, mengeluarkan pedangnya untuk membantu mengalahkan Hyeobong. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang muncul tepat di sebelahnya. Hei manusia, biar aku yang menghadapimu. Itu adalah Shakina. Dengan rambut ungunya yang berkibar, dia melompat dari tanah dan segera memukul Bir Yu-seong di kakinya. Tapi Bir Yu-seong menganggap serangan Shakina ini terlalu banyak celah dan dapat diserang balik. Dia tersenyum. Ingin melawanku? Dasar jalan bodoh. Dia berencana memotong kaki Shakina yang mencoba menendangnya. Akan tetapi... Apa? Walau sudah berhasil menebas kaki Shakina, pedangnya yang telah terbungkus oleh Ki patah. Shakina tidak tinggal diam. Dia segera membanting bahu Bir Yu-seong. Bir Yu-seong dibanting ke tanah oleh Shakina dengan mudah hingga tanah retak sekitar 3 meter. Bir Yu-seong yang tubuhnya remuk segera berhenti bergerak. Sial, dia mati hanya dengan dibanting seperti itu. Kalau begitu, waktunya makan. Shakina tersenyum setelah membunuh Bir Yu-seong dan menancapkan tangannya di dada Bir Yu-seong, menarik jantungnya keluar, dan dia mengunyah jantungnya seolah-olah dia sedang makan apel. Enak, enak. Apakah benar yang kulihat ini? Apa yang dilakukan Jalang itu? Yeon Wukang dari klan Jongnam sangat marah melihat itu. Namun bertentangan dengan kata-katanya. Tubuhnya tidak mampu dia gerakkan. Bahkan orang lain yang melihat itu juga terkejut dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu. Tapi saat mereka sedang terkejut dengan apa yang dilakukan Shakina, tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan dan mereka menoleh secara bersamaan ke arah yang sama. Mataku, mataku. Hyeobong berhasil mencongkel mata Moon Jong-seo. Moon Jong-seo adalah murid terkuat dan anggota asosiasi murid yang telah mencapai level akhir Superior Master, bahkan tidak bisa menghentikan Hyeobong. Terlihat jelas kesenjangan dalam kekuatan mereka. Tampak terlalu besar. Aku sudah bilang kan, aku akan mencongkel keluar kedua matamu. Setelah mengatakan itu, Hyeobong tersenyum sinis sambil menatap kedua mata Moon Jong-seo yang berlumuran darah. Beraninya kau. Melihat itu, Hyun Woo-kyung sangat marah. Dia tidak bisa menenangkan diri dan mencoba menyerang Hyeobong, tapi dihalangi oleh seseorang. Jika kau ingin melawan suamiku, kau harus melangkahi dulu mayatku.